Subianto dengan program MBG bukan akan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kenapa nama Anies Baswedan melambung tinggi, bertambah populer di balik banyaknya permasalahan MBG? Saya tidak mengatakan seperti Tio Ardianto, Pak Ketua BEM UGM yang menyatakan maling berkedok gizi. Nah, kalau Tio ada alasan dia. Ini rezim zolim. Ini lebih zolim daripada Firaun. Ini adalah rezim Prabowo Subianto dengan program MBG bukan akan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama Anies Baswedan melambung tinggi, bertambah populer di balik banyaknya permasalahan MBG? Saya tidak mengatakan seperti Tio Ardianto, Pak Ketua BEM UGM yang menyatakan maling berkedok gizi. Nah, kalau Tio ada alasan dia. Ada penterjemahan dia, memang mungkin dilihat oleh Tio pura-pura memberikan makan bergizi gratis, tapi rupanya maling semua di situ. Saya tidak mengatakan begitu. Bukan karena itu mungkin Anies Baswedan naiknya. Saya katakan ada masalah, banyak masalahnya di MBG ini. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia juga keluar-keluar itu, tapi di luar parlemen saja. Di dalam parlemen tak berani berbicara. Artinya apa? Hanya omong-omong saja. Seharusnya kalau dia punya partai politik seperti Anies Baswedan nanti, kalau punya partai politik, dia akan gas. Tapi ini tidak, di luar. Aturannya di dalam sidang itu dibahas. MBG itu kacau tuh bro, seperti parlemen di Amerika Serikat begitu kawan. Partai apa yang berkuasa sekarang? Misalnya Demokrat bersama Trump. Republik itu hancur-hancuran itu, berkata-kata, maki-maki Trump itu. Tapi ini tidak. Di sidang-sidang DPR kita tengok PDIP karena di luar pemerintahan adem-adem saja. Di luar keluar dia. Aduh, nih ada diplomasi katanya. Ini namanya nipu rakyat juga. Omon-omon barang nih. Nah begini kawan-kawan. Kita masuk ke topiknya sedikit ya. Jadi kenapa ya? Kok melambung nama Anies Baswedan? Ini bagi yang ada logikanya. Kalau yang tak pakai logika mengatakan begini, oh berarti belum memaafkan kisah lama. Oh, kalau dalam dunia politik kisah lama, rekam jejak itu harus diperhatikan. Memaafkan bisa-bisa saja, tapi harus diingat, gara-gara itulah kita dikhianati, kan begitu ceritanya. Ini kita masuk mengenai MBG. Kenapa nama Anies Baswedan melambung? Biar kawan-kawan tahu dan para pembenci Anies Baswedan ini tahu, Anies Baswedan melaksanakan MBG di Jakarta dulu sukses besar. Tak ada korupsi, tak ada masalah. Itu pun dinamakan dia dengan merendahkan hati dia, dinamakan PMT, pemberian makanan tambahan, tapi anggarannya luar biasa. Tahun 1970, itu 10 tahun yang lalu kawan-kawan. Artinya kalau dibandingkan dengan inflasi segala macam tuh, nah, coba bayang, seorang gubernur bisa melaksanakan itu. Tidak perlu dia bentuk badan, tidak perlu bermitra. Yang ujung-ujungnya adalah bentuk cara maling. Tadi kata si Tio itu, maling berkedok gizi. Bisa-bisa jadi itu kan. Tidak perlu, mitra-mitra itu tidak perlu. Laksanakan oleh pemerintah. Bukankah itu program pemerintah? Ngapain diserahkan kepada orang lain? Bermitra pula kan? Kemudian ujung-ujungnya mitra kasih insentif begitu. Insentif itu untuk apa? Tidak perlu berjualan, berdagang dengan rakyat. Itu saja sebenarnya. Tengok sekarang, dari segi uangnya saja 15.000 cuma sekarang sanggup Prabowo. Padahal kekayaan Indonesia ini besar. MBG katanya dikeluarkan besar-besar, tapi cuma sanggup mengasih 15.000. Itu pun dipotong-potong. Yang sampai ingin menjadi bahan makanan 10.000. Anies 2017 dia laksanakan, 2018, 2019, 2020. Enggak, 2019 kan Covid. Nah, berhenti di situ. Tapi yang luar biasanya nih kawan-kawan, enggak ada masalah, enggak ada korupsi di situ. Nanti kalau MBG yang sekarang ini, kalau udah banyak masalah seperti itu, bagi yang pintar-pintar ini bakal jadi masalah besar. Masalah besar. Bagaimana audit nanti, bagaimana KPK nanti, bagaimana BPK nanti. Jadi, ya kawan-kawan mengertilah sedikit ya. Karena itulah nama Anies Baswedan bagi orang-orang yang pintar naik daun sekarang kan. Makanya ada muncul perbandingan ujung-ujungnya. Kalau sempat Anies Baswedan ini menang kemarin, kemudian jadi presiden, ya bisa-bisa ini MBG ini, kalau dalam masalah MBG ini dia laksanakan sendiri, dia tunjuk BGN itu kan, kemudian dia laksanakan sendiri tanpa pakai mitra, dapur, SPPG segala macam. Badan Gizi Nasional itu kan setingkat menteri. Masa setingkat menteri, departemen tidak bisa melaksanakan itu, harus bermitra. Yang ujung-ujungnya apa? Ujungnya apa? Pemborosan.
Dan yang lebih luar biasanya, pada waktu Anies Baswedan menjadi gubernur, dia kasih dana 10.000. Makanan yang tersedia, bahan makanan yang tersedia itu bukan dikorupsi, kawan-kawan, bukan dikurangi, karena dana itu diserahkannya langsung ke orang tua murid itu. Wah, orang tua murid memasak di sekolah. Setelah dimasaknya sekolah diberikan kepada anaknya sendiri, tentu saja ditambahnya. Aturan dia masak di rumah tua anaknya, tambahnya aja sini kan. Wah, luar biasa kan. Makanya orang-orang cerdas sekarang ini udah mulai melihat sosok Anies Baswedan nih. Wah, ini betul-betul ini. Apalagi partai yang didirikan dia, pasti partainya nggak seperti partai PDI. Luar biasa, dalam beberapa waktu terakhir, nama Anies Baswedan kembali ramai diperbincangkan di ruang publik. Menariknya, sorotan ini muncul bukan karena ia sedang memegang jabatan pemerintahan, melainkan karena komentarnya terkait program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat MBG. Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuan program ini cukup jelas, menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak sekolah di Indonesia dengan harapan meningkatkan kualitas kesehatan dan mendukung proses belajar siswa. Namun, seperti kebijakan besar lainnya, MBG tidak lepas dari berbagai perdebatan, mulai dari persoalan anggaran yang sangat besar, kesiapan infrastruktur distribusi makanan, hingga efektivitasnya terhadap kualitas pendidikan. Di tengah perdebatan tersebut, muncul satu momen yang kemudian viral di berbagai media sosial. Saat memberikan ceramah di Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan mendapat pertanyaan tentang program makan bergizi gratis. Dan jawabannya relatif singkat, tetapi memiliki dampak besar di ruang publik. Anies mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa Anies mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa direduksi hanya pada soal makanan. Ia menegaskan bahwa memberi makan kepada anak-anak tentu penting, tapi jangan sampai fokus pendidikan hanya berhenti pada hal tersebut. Menurutnya, inti dari pendidikan tetaplah pada kualitas pembelajaran, kualitas guru, dan sistem pendidikan yang mampu membentuk kemampuan berpikir siswa. Pernyataan itu langsung menyebar luas. Potongan video pendek dari jawabannya beredar di berbagai platform media sosial. Dalam waktu singkat, komentar tersebut memicu diskusi yang sangat luas. Sebagian orang melihatnya sebagai kritik intelektual terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai pengingat bahwa pendidikan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar program bantuan makanan. Di sisi lain, ada juga pihak yang menilai bahwa komentar tersebut terlalu menyederhanakan program MBG yang sebenarnya memiliki tujuan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Namun terlepas dari pro dan kontra tersebut, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah nama Anies kembali menjadi pusat perhatian. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa komentar tersebut bisa membuat namanya kembali melambung? Jawabannya tidak hanya satu. Pertama, karena isu yang sedang dibahas memang sangat besar. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program sosial dengan skala terbesar dalam sejarah Indonesia. Program ini menyasar jutaan siswa di berbagai daerah dan melibatkan anggaran yang sangat besar dari negara. Nah, ketika sebuah program sebesar ini muncul, setiap kritik atau komentar dari tokoh nasional akan otomatis mendapatkan perhatian publik. Terlebih lagi jika komentar tersebut datang dari seseorang yang pernah menjadi kandidat presiden dan memiliki basis pendukung yang besar. Faktor kedua adalah gaya komunikasi politik Anies sendiri. Dalam komentarnya tentang MBG, ia tidak secara langsung menolak program tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa jika sebuah program sudah dijanjikan kepada rakyat, maka pemerintah harus berusaha menjalankannya dengan baik. Namun di saat yang sama, ia mengarahkan diskusi pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah pendidikan hanya soal makan? Pendekatan seperti ini membuat kritik yang disampaikan terasa lebih halus, tetapi tetap tajam. Dalam komunikasi politik, strategi semacam ini sering disebut sebagai kritik framing, bukan menyerang kebijakan secara frontal, tetapi menggeser fokus diskusi ke aspek lain yang dianggap lebih fundamental. Nah, strategi ini membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Faktor ketiga adalah kondisi politik pasca pemilihan presiden. Setelah kontestasi politik nasional ini berakhir, banyak tokoh politik biasanya memilih untuk mengurangi aktivitas publik mereka. Namun Anies justru tetap aktif muncul dalam berbagai forum diskusi, seminar, dan kegiatan akademik. Ia sering diundang berbicara di kampus-kampus, forum intelektual, hingga diskusi kebijakan publik. Hal ini membuat posisinya tetap relevan dalam percakapan nasional. Ketika isu besar seperti MBG muncul,
publik masih melihatnya sebagai salah satu tokoh yang memiliki pandangan alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Faktor berikutnya adalah peran media sosial. Di era digital saat ini, sebuah pernyataan tidak perlu panjang untuk menjadi viral. Kadang-kadang justru potongan kalimat yang singkat dan sederhana lebih mudah menyebar. Kalimat seperti pendidikan bukan sekedar makan menjadi sangat mudah dipahami, mudah dikutip, dan mudah diperdebatkan. Inilah yang membuat pernyataan tersebut dengan cepat berubah menjadi bahan diskusi nasional. Banyak pengguna media sosial kemudian memperdebatkan makna dari pernyataan itu. Sebagian setuju bahwa pendidikan harus fokus pada kualitas belajar. Sebagian lainnya menekankan bahwa anak-anak yang lapar tentu akan kesulitan belajar dengan baik. Nah, perdebatan ini pada akhirnya membuat nama Anies terus muncul dalam berbagai percakapan publik. Selain itu, ada juga dimensi politik jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Dalam politik, visibilitas adalah salah satu modal utama. Tokoh yang sering muncul dalam diskusi publik akan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Ketika sebuah isu besar muncul dan seorang tokoh mampu memberikan perspektif yang menarik, maka secara otomatis ia akan mendapatkan ruang dalam pemberitaan media. Hal ini tidak terlalu berarti bahwa tokoh tersebut sedang melakukan strategi politik secara langsung, tetapi dalam praktiknya, setiap pernyataan publik dari tokoh nasional hampir selalu memiliki dampak politik. Karena itulah, polemik MBG secara tidak langsung kembali menempatkan Anies Baswedan di tengah panggung diskusi nasional. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan satu hal penting tentang dinamika politik Indonesia. Isu kebijakan publik tidak hanya menjadi arena bagi pemerintah untuk menjalankan programnya. Ia juga menjadi ruang diskusi yang mempertemukan berbagai pandangan dari tokoh politik, akademisi, dan masyarakat luas. Di ruang itulah gagasan-gagasan diuji, diperdebatkan, dan dipertimbangkan.